Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Ki bir tiyatro temsili tertiplenmişsiniz. Peygamberimize hakaret için. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım. Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini, Presiden Prancis mengeluarkan statement yang menggetarkan hati umat Islam sedunia. Ia menyatakan akan melawan separatis Islam dan menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Tak pelak, pernyataan tersebut mendapat kecaman dari sejumlah negara Arab, bahkan umat Islam dunia. Pernyataan Macron terkesan menyudutkan Islam, dan banyak respon pemimpin muslim dunia mengecam tindakan Macron tersebut, tak terkecuali Presiden sejuta umat Turki, yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar supaya mendapatkan berita-berita terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk share video ini agar supaya mendapatkan pahala. Erdogan sebut si Macron telah kehilangan akal sehat. Macron wis ilang akal sehate. Erdogan mempertanyakan kesehatan mental Macron. Sementara itu, umat muslim di beberapa negara menuntut boikot terhadap Prancis. Pernyataan itu mendorong Menteri Luar Negeri Prancis memanggil pulang duta besarnya di Ankara. Pernyataan Prancis tentang Islam diperdalam setelah Macron juga menyebut Islam sebagai teroris setelah adanya pembunuhan seorang guru sejarah di Paris. Umat muslim percaya bahwa penggambaran Nabi adalah suatu penghinaan dan penghujatan. Macron sebelumnya mengatakan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad yang sempat menimbulkan kontroversi. Apa masalah orang yang bernama Macron ini dengan Muslim dan Islam? Macron membutuhkan perawatan pada tingkat mental, kata Erdogan dalam pidatonya di Kongres Provinsi Partai AK di kota Kayseri, Turki. Apalagi yang bisa dikatakan kepada seorang kepala negara yang tidak memahami kebebasan berkeyakinan dan yang berperilaku seperti ini kepada jutaan orang yang tinggal di negaranya yang merupakan anggota dari agama yang berbeda, tambah Erdogan. Erdogan adalah seorang muslim yang soleh dan pemimpin Turki sejak Partai AK yang bernafaskan Islam pertama kali berkuasa pada tahun 2002. Ia juga telah berusaha untuk mengubah Islam menjadi arus utama politik di Turki, yaitu sebuah negara yang mayoritas umat Islam. Kejadian ini bukan hanya kali ini saja terjadi antara Prancis dan Turki. Pada akhir 1800-an, Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kuat terakhir Turki Utsmani, mengetahui bahwa ada drama komedi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dipertunjukkan sebuah teater di Paris, Prancis. Seorang seniman bernama Marquis de Bonny yang merupakan salah satu anggota de Académie Prancis yang memiliki ide tersebut. Ia sudah mempersiapkan siapa pemeran lucu yang akan berperan sebagai Nabi. Sebagai pemimpin umat Islam terbesar waktu itu, bagi beliau ini merupakan penghinaan yang tak tertahankan terhadap Islam yang ingin diakhiri oleh Sultan Abdul Hamid II. Beliau menulis surat ultimatum kepada pemerintah Prancis, memberitahu kepada mereka bahwa beliau ingin pertunjukan drama itu dihentikan sebelum memicu kemarahan umat Islam. Akhirnya, pemerintah Prancis menerima surat tersebut dan membahasnya dengan para petinggi negara, yang pada akhirnya pemerintah Prancis sepakat dan menyerah untuk mengakhirinya. Tak hanya itu, mereka bahkan mengasingkan banyak aktor drama tersebut ke Inggris untuk menenangkan hati sang Sultan Abdul Hamid. Turki Utsmani adalah dinasti terkuat waktu itu, jadi wajar kalau Prancis ngeri-ngeri sedap menghadapi negara Turki waktu itu.
Setelah beberapa waktu, Sultan mengetahui bahwa drama penghinaan Nabi yang sama akan mulai digelar di London. Tak pelak kabar tersebut mengundang amarah Sultan Abdul Hamid. Menanggapi berita itu, Sultan Abdul Hamid menulis surat ultimatum yang sama kepada Inggris dan memberitahu bahwa acara tersebut baru-baru ini dilarang di Prancis. Beda dengan Prancis, Inggris menanggapi surat Sultan Abdul Hamid dengan menyatakan, "Ini bukan Prancis, bos. Kami memiliki kebebasan di perbatasan kami," kata pemerintah Inggris. Setelah menerima surat tersebut, Sultan Abdul Hamid II membalas surat dari Inggris dengan tanggapan yang keras. "Nenek moyang saya memberikan nyawa mereka tanpa ragu demi kebaikan Islam. Dalam urusan ini, saya dengan tegas akan menyiapkan perintah kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia dan memberitahu mereka tentang sikap angkuh dan kepongahan Anda jika terus melanjutkan dan membiarkan drama tidak sopan ini terjadi. Anda perlu mempertimbangkan apa akibat besar atas keputusan yang Anda perbuat," ujar Sultan Abdul Hamid. Lalu, apa yang terjadi? Akhirnya, Inggris yang memiliki hubungan diplomatik yang serius dan mengetahui bahwa Sultan Abdul Hamid II mempunyai wawasan yang luas dan mengetahui pula bahwa kata-katanya bukan omong kosong atau tong kosong nyaring bunyinya, mengakhiri sandiwara tersebut. Lalu, bagaimana dengan Presiden Prancis sekarang? Setelah mendapat kecaman dari dunia dan Bapak Erdogan, akankah Presiden Macron mau menarik kata-katanya dan meminta maaf kepada umat Islam? Wallahu a'lam. Bagaimanapun, sebagai umat muslim tidak seorang pun yang bisa menerima jika baginda Nabi Muhammad SAW dilecehkan oleh siapapun. Umat muslim dunia akan bereaksi dan mengecam demi kemuliaan agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak di akhir kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.